Pernah nggak sih kamu tiba-tiba cemas pas dapat pesan dari nomor nggak dikenal, nawarin hadiah yang gede banget? Atau mungkin panik waktu ada email yang bilang akun kamu bakal diblokir? Tenang, kamu nggak sendirian. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semua taktik penipu online dan gimana cara paling ampuh buat ngelindungin duit dan data pribadi kita. Yuk, kita mulai. Ini nih yang paling bikin nyesek. Uang yang hilang itu bukan cuma soal angka, tapi soal waktu, tenaga, dan keringat kita. Jadi, ngelindungin tabungan itu sama aja kayak ngelindungin masa depan kita sendiri. Makanya obrolan kita kali ini penting banget. Biar gampang dicerna, kita bakal bedah satu persatu ya. Pertama, kita kenalan dulu sama ancamannya, terus kita pelajari trik psikologis yang mereka pakai, habis itu kita lihat tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai, modus-modus yang lagi marak, dan yang paling penting, apa yang mesti dilakuin kalau sampai jadi korban. Oke, buat bisa ngelawan musuh, kita harus tahu dulu cara main mereka kan? Semua modus penipuan online, mau secanggih apapun, itu berdiri di atas satu pondasi yang sama. Sekarang, ayo kita bongkar pondasinya. Nah, ini dia kata kuncinya, social engineering. Jadi, lupain deh bayangan hacker yang nembus sistem komputer super canggih. Penipu zaman sekarang itu ngehack manusia. Mereka nggak nyerang sistem keamanan komputer kamu, tapi nyerang psikologis kamu. Makanya nggak ada yang namanya kebal, semua orang bisa jadi sasaran. Jadi gimana sih cara mereka ngehack pikiran kita? Mereka itu nggak pakai kode-kode rumit, tapi pakai pemicu emosi. Emosi yang kita semua punya, yang kalau dipancing dengan cara yang tepat, bisa bikin logika kita langsung mati kutu. Coba kita lihat, apa aja senjata andalan mereka? Coba deh lihat daftar ini. Manusiawi banget kan? Ada keserakahan yang dipancing pakai iming-iming hadiah. Terus rasa takut, diancam akunnya mau diblokir. Panik, diburu-buru waktu. Empati, dikasih cerita sedih palsu. Sampai kepercayaan, dimanipulasi dengan ngaku-ngaku jadi petugas resmi. Mereka tuh tahu banget tombol mana yang harus dipencet di diri kita. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita ke bagian yang praktis. Anggap aja kita lagi pasang alarm di kepala kita, jadi setiap kali kamu nemu salah satu tanda bahaya ini, alarmnya harus langsung bunyi kencang. Ayo, kita pelajari bareng-bareng red flags-nya. Ini aturan emas nomor 1. Sebelum ngapa-ngapain, tanya dulu ke diri sendiri. Dapat iPhone terbaru cuma 2 juta? Gaji 20 juta sebulan cuma buat nge-like video? Logika kita harusnya langsung teriak. Kalau sesuatu kedengarannya terlalu indah buat jadi nyata, hampir pasti itu jebakan. Nah, perhatiin deh. Penipu itu paling benci sama orang yang mikir. Makanya mereka selalu bikin suasana terdesak. Promo hangus 5 menit lagi, atau transfer sekarang atau data Anda hilang. Kenapa? Soalnya pas kita panik, kita jadi nggak bisa mikir jernih. Mereka sengaja nggak mau ngasih kita waktu buat berpikir. Ini aturan mutlak yang nggak bisa ditawar. Ingat baik-baik ya, bank, e-commerce, atau instansi resmi manapun tidak akan pernah minta password, PIN, atau kode OTP kamu lewat chat, email, atau telepon. Saya ulangi, tidak akan pernah. Kalau ada yang minta, itu udah 100% penipu. Langsung tutup teleponnya atau hapus aja pesannya. Kita bahas lebih dalam ya. Kode OTP itu ibarat kunci berangkas digital kamu yang cuma bisa dipakai sekali. Kalau kamu kasih, ya sama aja kamu nyerahin berangkasnya. Begitu juga sama password, PIN, nomor kartu kredit, bahkan nama ibu kandung. Itu semua potongan puzzle yang bisa mereka pakai buat ngambil alih hidup kamu. Anggap data-data ini barang super berharga yang nggak boleh dilihat siapa-siapa. Coba deh, jadi detektif digital sebentar. Lihat siapa pengirimnya. Emailnya ngaku dari bank gede, tapi kok alamatnya @gmail.com? Harusnya kan pakai domain resmi banknya. Atau akun WhatsApp-nya, fotonya generik, nggak ada info yang jelas. Coba deh googling nama orang atau perusahaannya. Kalau nggak ada jejak digital yang meyakinkan, wah, itu udah tanda bahaya. Oke, kita udah tahu nih bahan-bahannya. Ada rekayasa sosial, pemicu emosi, sama tanda-tanda bahaya. Sekarang, ayo kita lihat gimana penipu ngeracik itu semua jadi modus-modus penipuan yang lagi banyak banget berkeliaran di luar sana. Modus pertama, yang paling klasik, phishing. Sesuai namanya, ini tuh kayak mancing. Umpannya itu email atau chat yang kelihatannya resmi banget. Terus, kailnya itu link palsu. Begitu kamu klik link itu dan masukin data login di situs palsu mereka, ya udah selesai. Data kamu berhasil mereka pancing. Coba deh perhatiin detail-detail kecil ini, karena disinilah jebakannya. Lihat bedanya. URL yang asli itu ada HTTPS, S itu artinya secure. Yang palsu seringnya HTTP doang. Mereka juga suka salah ketik sedikit kayak Shopee pakai P double, atau ganti domain dari .co.id jadi .co. Beda satu huruf aja bisa nguras isi rekening loh. Nah, sekarang kita masuk ke modus yang bahaya banget, penipuan file APK. Anggap aja file ini kayak mata-mata yang kamu undang masuk ke HP kamu.
Kelihatannya sih file biasa, tapi di dalamnya itu ada aplikasi jahat. Sekali kamu install, penipu bisa ngendaliin HP kamu dari jauh. Mereka bisa lihat semua yang kamu ketik, termasuk password M-Banking, dan nyuri OTP yang masuk ke HP kamu. Serem kan? Penyamarannya itu licik banget. File jahat tadi bisa dikasih nama undangan nikah.pdf atau resi paket jne.jpg, padahal aslinya itu file APK. Pesannya juga dibikin seolah-olah penting. Kak, ini resi paketnya ya, tolong dicek. Aturan mainnya gampang. Kalau nggak kenal pengirimnya, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah klik atau download file apapun, titik. Nggak ada tapi-tapian. Kalau modus yang ini, mainnya halus banget. Awalnya dibikin manis, kamu dikasih tugas gampang, terus beneran dibayar komisi kecil. Nah, ini tuh buat ngebangun kepercayaan kamu. Begitu kamu percaya, baru deh mereka minta kamu top up sejumlah uang biar dapat tugas yang komisinya lebih gede. Janjinya sih uangnya bakal balik plus komisi. Tapi kenyataannya, makin gede kamu top up, makin gede juga uang yang hilang, sampai akhirnya mereka ngilang gitu aja. Oke, sekarang kita bahas skenario terburuknya. Gimana kalau amit-amit kita kena jebak? Hal pertama yang harus diingat, jangan panik. Kepanikan itu sahabat terbaiknya penipu. Yang kita butuhin itu ketenangan dan langkah-langkah darurat yang cepat dan tepat. Tarik napas dalam-dalam, ini bukan akhir dunia. Panik cuma bakal buang-buang waktu berharga. Sekarang, kita fokus ke tindakan yang cepat, teratur, dan efektif buat membatasi kerugiannya. Ini dia checklist darurat kamu. 1. Kumpulin semua bukti. Screenshot chat, bukti transfer, nomor telepon penipu, semuanya. 2. Dan ini yang paling penting, langsung telepon call center resmi bank kamu. Minta mereka blokir semua kartu dan rekening. 3. Ganti semua password penting, mulai dari email, sosmed, sampai M-Banking. 4. Buat laporan resmi. Kamu nggak sendirian kok. Laporkan kejadian ini, kamu bisa langsung ke kantor polisi terdekat. Atau secara online, laporkan nomor rekening penipu ke situs cekrekening.id biar nggak ada korban lain. Bisa juga bikin pengaduan umum di laporbo.id. Nah, khusus buat kasus penipuan investasi, lapornya ke OJK. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, pertahanan terbaik kita itu ada di 3 sikap ini. Jangan gampang tergiur sama penawaran yang kelewat indah. Jangan terlalu gampang percaya sama orang baru. Dan yang paling penting, selalu kasih jeda buat mikir sebelum transfer uang atau kasih data. Jangan